Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Kata beliau, hendaknya kita untuk memperbaiki i'tiqad atau akidah dan memperindahkan, menegakkan tentu dengan Al-Furqah An-Najiyah, satu golongan yang insyaallah golongan yang selamat, yang mungkin golongan itu adalah yang dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa golongan tersebut? Adalah golongan yang berpegang atas apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku contohkan dan yang telah diikuti dan dipraktekkan oleh para sahabat-sahabatku. Kalau kemudian Anda mau berpikir dengan kejernihan hati, kepahaman yang lurus, dengan hati yang salim, di beberapa dalil-dalil nas Al-Quran dan juga Al-Hadis, maka dari situ tentu di antara akidah secara berbicara ilmu iman yang lurus adalah mereka yang ternisbatkan dengan Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang disebut dengan istilah Asy'ariyah. Berarti yang jelas memang sumber utama daripada hukum syariat itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu kata beliau Al-Habib Abdul Haddad, alhamdulillah, itu adalah akidah yang disepakati, yang seperti yang digambarkan oleh para sahabat dan juga orang-orang setelahnya, para khiyarut tabi'in, pilihan-pilihan para tabi'in. Akidah yang hak setiap zaman dan tempat. Dan alhamdulillah itu adalah diantaranya akidah daripada para sadah, para cucu Nabi Muhammad SAW, dari terdak turun Sayyidina Husain ataupun Sayyidina Hasan, yang mungkin akhir-akhir ini ada istilah yang dikenal dengan Al-Abi Alawi. Dan itu adalah akidah yang dipelopori oleh mereka Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ilahi Ahmad bin Isa bin Muhammad
Ibnu Ali Ibnu Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Al-Imam Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa disebut Al-Imam Muhajir. Kenapa? Awalnya beliau adalah ulama dari cucunya Nabi yang ada di Irak. Karena di sana mulai banyak hal-hal yang baru, bid'ah, dan banyak orang cuma mengikuti daripada nafsunya dan banyak perselisihan, maka beliau lebih memilih berhijrah, berpindah-pindah sampai datang ke bumi Hadramut. Fa'agama biha ila Antufia. Hadramut ada di Yaman. Maka beliau mukim di sana sampai beliau meninggal. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kepada turunan beliau, dan beliau menurunkan banyak daripada para ulama, para wali, para aulia, orang-orang soleh, orang-orang yang gemar berdakwah, orang-orang yang dari situ muncul ilmu sunnah yang luar biasa, yang memang secara mayoritas orang-orang Hadramut adalah bermadhab Syafi'i. Makanya mungkin pendakwah daripada Hadramut ya dia pakai kunut karena madhabnya apa? Syafi'i. Sehingga dari situ Islam tersebar kemana-mana. Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, ya, berarti yang jelas kita ini harus punya aktivitas daripada mengkaji ilmu, menguraikan, membahas daripada dua sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar belajar ilmu saja, tapi bagaimana kita membaca sejarahnya orang-orang yang sudah mempraktekkan ilmunya, sehingga terdorong kepada kita, termotivasi kepada kita untuk mengikuti jejak daripada mereka. Kita sering menghayati ayatnya Allah, hadis Nabi Muhammad SAW. Ada bagian daripada waktu kita untuk bertafakkur, bertadabbur dengan kekuasaan Allah, keindahan langit, kemegahannya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan tujuan mencari pelajaran. Ketika kita lebih tahu dengan kekuatan Allah, maka akan semakin muncul mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebenarnya pada diri kita ini ada sesuatu hal yang bisa kita tafakkur yang akan menambah keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan Anda ambil kisah-kisah di dalam Al-Quran, bagaimana dua fariqain, dua golongan, ada yang baik, orang-orang mukmin, ada yang buruk, orang munafik, orang kafir dan sebagainya. Bagaimana Allah menggambarkan mereka orang kafir, orang mukmin tidak akan pernah sama. Kalau orang mukmin satu sama lain ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, satu sama lain selalu mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Berbeda dengan orang munafik, satu sama lain mengajak kepada mungkar, melarang daripada kebaikan. Lantas bagaimana Al-Quran menyebutkan tuh orang-orang mujrimun, orang-orang dosa, berapa tahun dia di dunia menikmati syahwatnya, nafsu dan sebagainya. Saat ini di alam kubur mereka terus mendapatkan cicilan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Gak ada habisnya. Setelah nanti selesai alam kubur lebih parah lagi. Bagaimana Allah menggambarkan tuh orang-orang munafik, ada yang Allah kirimkan, tuh orang-orang kafir Allah kirimkan kepada mereka angin, kirimkan kepada mereka suara yang keras mematikan mereka. Ada sampai wa khasafna bih wa bidarihi al-arad, kami tanam dia dan rumahnya hidup-hidup ke dalam tanah. Kalau orang mati ditanam dalam tanah udah gak ada nyawanya.
mereka alamnya udah beda. Ini alamnya alam hidup, ditanam di dalam tanah, nggak bisa. Kalau cacing dalam tanah memang rumahnya. Tapi kalau manusia dalam kondisi hidup ditanam dalam tanah. Itu keadaan yang Allah berbuat kepada mereka, orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda ambil itibar. Sekarang dulu Qarun dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya, dengan sekarang apa yang terjadi sama Qarun? Sekarang apa yang terjadi dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka semua sudah dalam kubur. Yang seandainya mereka berkata seperti Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Kalla ya Allah, kembalikan aku kepada dunia, la'ali a'mal salihah, barangkali aku akan beramal soleh. Kalla, enggak bisa. Jangan kita menjadi seperti mereka. Di dunia enggak lama ini. Sejenak kita menentang daripada nafsu. Sejenak bagaimana kita berusaha. Coba kita pikir seperti itu, supaya muncul dalam hati kita untuk bagaimana bisa yastaghi. Kemudian bersihkan hati ini. Jangan lagi materi yang menjadi kepuasan kita. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kalau Anda berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhan Anda, Allah, falyamal amalan salihah, amal soleh. Alhamdulillah sudah. Kita hari ini selalu sholat. Kita hari ini alhamdulillah sedikit-sedikit selalu berinfak, berdakwah, ngaji Quran, bahkan puasa dan sebagainya, termasuk amal soleh. Namun tujuan kita apa dari semua amal tadi? Tidak berhenti di situ saja. Yang kepengen bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar beramal soleh, fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaknya ketika amal soleh jangan mencampur baurkan tujuan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti, maaf ya, orang-orang yang punya hajat mau naik di dewan, sekarang sergap-sergapnya sedekah. Apa tujuan sedekah? Halo? Sekarang Anda sedekah dikejar nih ya. Apa tujuannya? Hendaknya kita lepas daripada itu. Bukankah Nabi Buddha menjelaskan, man ghaza wa lam yanwi illa iqal falahu manawa al-kamabaru. Kalau ada orang berperang dan di dalam perangnya yang diniatkan cuma tambang, yang didapati cuma tambang. Kam min qatilin yuqtal baina safin Allah ya'lamu ala niyati. Betapa banyak orang yang terbunuh secara kasat mata seperti membela agama Allah, berperang bahkan mati di antara dua barisan orang kafir sama mukmin. Akan tapi apa? Allah ya'lam ala niyati. Allah lebih tahu dengan niatnya. Berarti dari sini, ya, amal soleh belum selesai. Tujuan yang mendorong kita apa? Hendaknya jangan daripada materi, popularitas dan yang sebagainya. Hendaknya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bersihkan hati ini daripada tujuan-tujuan selain Allah. Bersihkan daripada hati ini daripada sifat ujub, sifat merasa paling bagus. Bagaimana Allah memperlakukan orang yang punya sifat ujub, yang amalnya dia merasa paling istimewa dan sebagainya. Maka bagaimana Allah merendahkan kepadanya. Dulu di zaman Bani Israel itu ada seseorang disebut dengan Al-Abidu Bani Israel, pakar ibadahnya Bani Israel. Sampai saking tingkat tinggi ibadahnya, Allah buat awan ini mega tunduk kepadanya. Maknanya apa? Dia tidak jalan di musim yang panas kecuali mendung selalu meneduhinya. Istimewa nih. Sama lah melaku bareng niki kancane kepanasan niki mboten panas. Mega selalu menutupi daripada dirinya. Sampai dikenal Al-Abid Bani Israel.
pakar ibadahnya Bani Israel. Tapi di satu sisi ada seseorang yang sudah hancur dah hidupnya, dituangkan untuk nafsu dan dosa. Segala macam perbuatan dosa mungkin sudah pernah dia lakukan, sampai tidak lagi malu-malu lagi dengan dosa. Masyarakat menyebutnya dengan apa? Al-Khali. Kalau bahasa kita mungkin bajingan tengik ya. Daripada Bani Israel. Suatu ketika si orang yang pendosa ini yang selalu berbuat dosa, selalu hidupnya dengan perkara haram, maka dia jalan, di pinggir jalan dia melihat ada seorang ahli ibadah yang disebut ahli ibadahnya Bani Israel. Maka dalam hati yang orang selalu banyak dosa, ya Allah, saya ini banyak dosa ya Rabb, saya tak kepingin duduk bareng sama orang baik itu. Barangkali saya tertular. Al-jalis janis. Orang yang duduk akan menjadi satu jenis dari teman yang dia duduki. Teman duduk itu sangat efek pengaruh kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Kalau kamu pengen tahu kadar agama seseorang, lihat siapa yang ada di samping daripadanya. Koncone sopo, lek koncone wong-wong apik ya berarti jelas. Ya, berarti dari sini secara nggak sadar kalau kita duduk kepada seseorang, ya tasarok, kita akan saling curi-mencuri. Anda duduk dengan orang baik, Anda akan mencuri gayanya orang baik tersebut, ngomongnya, senyumnya, sikapnya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda duduk dengan orang yang nggak baik, Anda akan mencuri gayanya, ya amarahnya. Mungkin kalau saya misuwe misalnya, dan yang sebagainya. Tidak sadar Anda akan mencuri itu. Makanya kalau Anda mungkin tidak temukan teman yang baik lagi, maka hendaknya Anda baca sejarahnya orang-orang soleh. Anda baca wali fulan, ustadz fulan, kiai fulan, yang sejarahnya membuat kita semangat. Anda baca sejarah para tabi'in, para tabi'in, para sahabat dan sebagainya, para nabi. Wa kullan naqus 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bi fu'adak, kata Allah. Setiap cerita-cerita para nabi dituangkan di dalam Al-Qur'an secara mayoritas. Kenapa? Karena untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus sering dengar hal itu. Supaya apa? Mengisi kekosongan ketika enggak menemukan teman duduk yang baik. Makanya sampai dikatakan daripada enggak ada teman duduk yang baik, lebih baik sendiri. Khawatir terpengaruh. Ya. Nah, berarti dari sini perhatikan. Ini ahli maksiat ini ngerasa ngeliat ada orang baik. Maka dia menghampiri. Ya Rabb, barangkali saya ketularan kebaikannya. Saya dapat hikmah daripadanya. Akhirnya dia duduk di sampingnya. Waktu dia duduk di sampingnya, si pakar ibadah itu merasa, wah, saya ahli ibadah duduk dengan bajingan, nggak level ini saya, nggak level, muncul ujub, ya ngerasa istimewa. Ujub itu apa? Merasa dirinya lebih, merasa dirinya punya keistimewaan. Memang dikatakan orang itu kalau punya duit selalu ngerasa lebih. Demikian orang punya ilmu selalu ngerasa lebih. Akan tetapi kalau ilmu itu baik dan itu ilmu akhirat dan itu ilmu manfaat, semakin banyak bukan merasa lebih, semakin menunduk. Yang semakin merasa lebih adalah ilmu-ilmu yang gak manfaat. Orang yang punya ilmu berarti akan semakin punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin memandang dirinya dengan pandangan yang sangat rendah dan banyak kekotoran. Bagaimana Sayyidina Umar, kurang alim apa? Malam gak bisa tidur, siang gak bisa tidur. Kenapa malam gak bisa tidur? Ngerasa, ya Rabb, nasib saya nanti di mana? Ya, nasib nanti di akhir di mana? Karena ngerasa banyak dosa. Baca Quran sampai nangis, karena tangisan efek baca Quran kadang-kadang sampai sakit, sampai dijenguk. Ini ilmu yang manfaat. Kalau Anda mungkin setelah Sayyidina Umar sudah gitu dapat kabar langsung daripada Nabi jaminan surga, mungkin muncul ujub mungkin. Demikian ini Bani Israel muncul ujub.
sombong, ngerasa hebat, ngerasa nggak layak, nggak level saya duduk dengan bajingan ini, maka dia pergi menghindari. Maka subhanallah, karena ujub dari hatinya, ngeremehkan kepada seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi daripada zaman tersebut supaya disampaikan kepada mereka berdua, pakar ibadah sama bajingannya apa? Sama-sama nggak punya apa-apa. Yang pakar ibadah karena sombong, dosanya pahalanya dihapus sama Allah. Yang pakar, yang tukang maksiat karena ngerasa pengen ketularan baik dengan orang baik, dia duduk dengan orang baik, dosanya diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat, keistimewaan awan yang menutupi Bani Israel, ahli ibadahnya pindah kepada orang-orang yang maksiat tadi, yakni kepada bajingannya tadi. Masya Allah. Makanya jangan merasa. Jadi muncul perasaan itu, perhatikan Nabi Sulaiman alaihissalam punya keistimewaan, awan itu nurut kepada beliau, dinaiki, diajak kemana nurut. Suatu ketika karena pakai baju bagus, mau naik awan, maka tiba-tiba angin yang dinaiki itu melempar beliau. Waket loh, kamu kok melempar saya? Apa jawabnya? Innama ata'tuka idza ata'tallaha kama qala. Aku mau nurut sama kamu, aku mau patuh sama kamu jika kamu patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu ngerasa ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam waktu mau naik pakai baju bagus, dilihat bajunya ngerasa ujub. Hati-hati ini, kita naik mobil yang masih kreditan ini ya. Kita naik mobil yang masih kreditan, motor yang masih belum lengkap harganya. Jangan muncul macam-macam. Berarti dari sini masya Allah. Lantas bagaimana? Ada orang bertanya ke kita, apa lebih baik kita banyak dosa supaya selalu merasa tawadhu? Ya Rabb, kami banyak salah, banyak dosa. Opo oke ibadah tapi sombong? Ini pertanyaan nggak ada yang benar ya. Faham di sini? Sama ada orang tanya, Ustaz gimana? Aku pengen ngapalin Quran tapi buat tidak lari dosa. Jadi ngapalin apa boten? Ya pertanyaannya nggak ada yang benar. Nek ngapalin lali tapi dosa, orang ngapalin ya eman. Yang bagus ya apalno ojo sampai lali nih carane, gini oke. Harusnya seperti itu. Demikian ini gimana? Bahkan dalam satu keterangan disebutkan kadang-kadang, ini kadang-kadang, bukan berarti kita motivasi Anda berbuat dosa. Kadang-kadang setan menyesal mengajak orang berbuat dosa. Ternyata apa? Dosa yang kecil ini nggak imbang. Setelah dia berbuat dosa ini menjadi sebab dia tobat kepada Allah. Ada benda. Ada orang terjerumus kepada dosa tertentu, ternyata jadi sebab dia taubat kepada Allah, langsung berbalik arah 100 derajat lebih, dia berusaha untuk menutup dosanya terus. Kadang-kadang setan ngajak dosa yang model ini misal. Maka yang sampai disebutkan dosa yang mungkin aurasa dzullan, berbuat dosa yang menyebabkan kita menjadi ngerasa rendah, banyak salah terus, merasa tawadhu kepada Allah, ngerasa nggak ada kelebihan sebagainya, itu mungkin lebih bagus daripada satu kecil macam ibadah tapi membuat kita sombong. Apakah Anda pikir iblis itu bukan ahli ibadah, pakar ibadah? Makanya disuruh sujud sama Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam nggak mau. Aba wastakbar, dia menyombongkan diri dan menolak. Karena sombong itulah yang akan menyeret kepada kekafiran. Wa kana minal kafirin. Orang kalau udah sombong berat. Orang kalau udah sombong nggak bisa. Ada cari ilmu dalam keadaan sombong, nggak bisa masuk. Ya, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasali harbun lil makani ali. Ilmu itu akan memerangi kepada pemuda yang memiliki sifat sombong, tidak akan masuk. Kasel seperti bangunan, seperti air, banjir, tidak akan mendekam kepada tempat yang tinggi. Banjir itu cari celah yang rendah.
cerah yang rendah. Semakin rendah maka akan semakin dihinggapi daripada air. Demikian Anda ibarat piring, semakin cekung maka akan Anda semakin banyak air yang masuk. Tapi kalau Anda rata, datar atau cekungnya sedikit, maka sedikit yang Anda kantongi daripada ilmu. Semakin Anda tawadhu, maka akan semakin banyak manfaat. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang bertawadhu senantiasa akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul mutawadhi'in, pimpinnya orang tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini perhatikan. Jadi jangan pernah kita sombong. Jangan pernah kita muncul ada ujub. Jangan pernah kita muncul merasa bisa ini dan itu. Berarti dari sini Masya Allah kita harus belajar berkarya namanya ini. Hati ini harus dididik. Bagaimana hati ini bisa benar-benar puas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada penyakit-penyakitnya. Enggak suka dipuji manusia, enggak suka menampakkan sebagainya. Kalau ada orang ibadah senengnya lek puase lek didelok menuso, ya, maka ibaratnya dia jadi semangat ketika sholat di saat ada kambing di sampingnya. Saman lek isale sholat aras-arasen jajal nggo wedhus saling saman kon delok, kira-kira tambah semangat nggo wedhus sholat. Ana kambing, Allahu Akbar. Biasanya Al-Fatihah surat Al-Baqarah misalnya. Biasanya surat Al-Ikhlas, surat ganti Al-Baqarah, mergo didelok wedhus. Iya, itu ibaratnya seperti itu. Kalau Anda baca zikir, Anda ngaji, Anda sholat, nambah semangat karena dilihat oleh manusia, sama Anda dilihat kambing tambah semangat. Apakah manusia melihat Anda yang membuat Anda semangat itu kasih pahala kepada kamu? Dia nggak kasih pahala kepada kita. Dia nggak ngasih apa-apa kepada kita. Apakah nggak ngasih apa-apa. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang panjang, nanti neraka Allah akan dinyalakan sebelum yang lain masuk dengan salah satu daripada 3 orang ini atau 3 orang ini. Siapa? Ternyata bukan orang bodoh. Pertama adalah orang-orang yang suka bersedekah, dermawan, tapi sedekahnya cuma untuk cari pujian. Sedekahnya cuma untuk bisa dilihat oleh banyak orang, terkenal. Yang kedua, orang yang mati di dalam medan pertempuran. Islam sama kafir ternyata berperang bukan untuk membela agama Allah supaya dianggap pemberani, supaya dianggap panglima, supaya dianggap ini dan sebagainya. Yang terakhir al-alim, al-qurra, orang yang pandai baca, orang yang pandai ilmu dan sebagainya. Dia lakukan semuanya untuk nyombongkan diri. Bukankah Nabi mengatakan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullah bi ilmih. Asyadul adzab, sesungguhnya paling dahsyatnya azab besok di hari kiamat siapa? Bukan orang bodoh. Alimun, orang yang berilmu, lam yanfa'ullah bi ilmih, orang yang tidak dikasih manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura, Al-Qur'an menyebutnya masaluhu kamasalil kalbi. Perumpamanya seperti anjing. Ini Al-Quran yang mengatakan. Siapa beliau? Orang alim. Sekali buka majelis ada 12.000 yang hadir di majelis beliau yang mencatat ucapan beliau. Udah gitu beliau sudah punya kemampuan memiliki sir daripada Asmaul A'zam. Bisa melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa, pernah kena doa daripada Bal'am bin Ba'ura. Tapi mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah min. Perhatikan, gak ada jaminan. Sampai para ulama mengatakan innama tughyanul ilmi katughyanil mal. Mengajak untuk sombongnya ilmu seperti mengajaknya untuk sombongnya harta. Sampai misalnya duitnya omah 1 triliun, kira-kira kita itu nopo betul? Halo. Montore sing paling elek regane 800 juta. Kuwi sing tinggi belanja yang pasar. Anita itu nek apa betul? Muncul. Enek sambal kudu iki kira-kira ora duwe iki ya. Toh ya. Bawa sombong. Demikian ilmu. Membawa sombong kadang-kadang. Kalau kita nggak ngerti pada porsinya, ya, masya Allah.
Berarti dari sini jangan ada riya sudah. Jangan ada sombong sudah. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau Anda punya ilmu diajarkan sama murid yang ilmunya dibuat untuk sombong-sombongan, sama dengan Anda jual pedang kepada perampok. Enggak merampok tapi menjual pedang sama perampok, sama aja. Al-wasail fi ahkamil maqasid, perantara itu hukumnya seperti inti. Nah, berarti dari sini Masya Allah berat. Ilmu itu ibaratnya seperti pedang. Kalau pedang itu di tangan Sayyidina Umar, manfaat besar, membackup dakwah Nabi, membantu Nabi, melindungi keselamatan Nabi, untuk mensiarkan Islam dan seterusnya. Tapi kalau pedang di tangan Abu Jahal, merintangi Nabi Muhammad SAW. Demikian ilmu kalau dimiliki orang yang hatinya buruk, hatinya rusak, hatinya terkuasai daripada nafsu, ya apa? Ittakhadha ilahahu hawah fa'adallahu ala ilmin. Orang itu kalau udah dikuasai nafsu, kadang-kadang sama Allah disesatkan di jalan yang dari jalan yang lurus, padahal dia punya ilmu. Dia punya ilmu tapi tetap sesat. Kenapa? Kemana-mana yang diturutin adalah nafsunya. Bahkan ilmu sebagai jembatan untuk mendapatkan target daripada nafsunya. Adallahu ala ilmin. Allah sesatkan kepada orang yang punya ilmu, padahal dia punya ilmu banyak. Dan dikatakan Allah akan tutup matanya, Allah akan tutup pandangan hatinya, Allah akan tutup telinganya. Bahkan faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang kira-kira bisa kasih hidayah seperti orang kayak gini setelah Allah Subhanahu wa taala angkat tangan? Ini karena pengaruh daripada nafsu. Kalau ilmu itu numpang kepada nafsu, ilmu numpang kepada orang yang hatinya tidak terdidik, hatinya buruk dan seterusnya. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti ya Allah, kita harus berpikir di sini. Membersihkan hati, ya, daripada itu tadi. Bagaimana? Wataskil mir'atil qalbi. Gimana supaya hati ini tidak tertuntun sama nafsu, tidak ternodai dengan keinginan daripada pengen dipuji saja dan seterusnya? Apa kata beliau? Bimulazamati zikri. Kalau bisa hati jangan lepas zikir dengan Allah. Hati jangan lepas zikir dengan Allah. Kalau Anda sholat harus tutup aurat, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, nggak ada hadas besar, nggak ada hadas kecil, nggak ada najis dan seterusnya. Tapi kalau Anda zikir, Anda bebas. Dalam keadaan junub boleh, dalam keadaan di kamar mandi boleh, asal tidak menggerakkan daripada lisan dengan hati. Dalam keadaan apapun boleh. Kalau Anda mulazamatu zikir wal fikir dan juga tafakkur, maka hati ini akan semakin bersih nanti. Taskil, menjadi berkilau, menjadi jernih. Perhatikan kalau kita bicara zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalau kamu mau ingat sama aku Allah, aku juga ingat kepada kamu. Berarti maknanya kalau Anda pengen selalu diingat sama Allah, kuncinya pada diri kita. Kalau kitanya mau zikir kepada Allah, ingat setiap saatnya kepada Allah, maka Allah akan ingat sama kita. Bahkan Allah perintahkan kepada kita, wahai orang beriman, hendaknya kalian ingat kepada aku qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum. Apakah kamu dalam kondisi qiyam, berdiri, wa qu'ud, duduk, wa ala junubikum, atau di saat terlentang di atas lambung Anda, pas ngeletak atau bagaimana? Zikrullah katsira, uzkurullah dzikran katsira. Ingat kamu kepada Allah dengan totalitas. Ya, kemudian apa kata Allah? Ana jalisuman zakaroni. Aku, kata Allah, akan jadi teman duduk orang yang selalu ingat hatinya kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama kalau kita dalam keadaan musafir. Kalau ada musafir, sebenarnya di dunia ini kita musafir.
Rumah kita bukan di sini, rumah kita di akhirat. Kita ini ibarat perjalanan. Kalau Anda orang Surabaya punya hajat ke Tulungagung, seberapa lama Anda di Tulungagung? Ya paling 1 hari 2 hari. Hajat selesai di Surabaya daripada di Tulungagungnya, karena bukan rumah Anda, lebih panjang di Surabayanya. Demikian manusia dilahirkan ke dunia bukan untuk hidup di dunia, tapi di akhirat. Dunia diciptakan oleh Allah bukan untuk kita tempati, untuk bekal kamu di akhirat. Berarti dari sini ini bukan rumah hakiki kita. Rumah hakiki kita nama akhirat. Anda selama-lama di sini lebih lama nanti di akhirat. Lebih lama di sana nanti alam kubur, nanti di mahsyar, nanti ada sirat, nanti ada ini, ada keputusan surga atau neraka. Di sana abadul abad khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Cuman yang menentukan nanti di sana enak atau enggak enak, soro atau enggak soro, ya, dan yang sebagainya, penentunya hari ini. Kalau hari ini Anda nurut sama Allah, nurut sama Nabi Muhammad SAW, nanti zen di sana. Ta'annas Anda di sana. Anda nyantai di sana. Padahal saat ini kalau di sini enaknya nggak maksimal. Apa yang enak di sini? Sate, harganya mahal. Duren apalagi? Ya enggak, tuku karo mikir. Enak enggak? Sing enake ora tuku, ora mikir mangan. Iya enggak? Tuku mikir. Atau uangnya banyak, bisa beli setiap saatnya, mikir dengan kesehatannya. Mikir dengan kolesterol dan darah tingginya. Akhirnya kayak sawah sebenarnya. Ya, dan seterusnya. Atau gitu, macam-macam dah. Tapi kalau di akhirat nggak ada taklif, di surga itu nggak ada taklif, nggak ada tuntutan, los. Masa itu yang paling bahagia kalau kita pikir adalah masa kecil. Geletak sak nggon-nggon tangi turu nang dhuwur kasur. Saiki sampean geletak nang ngarep omah, tangi turu. Ya kocok jingklong iki ya. Sapa sing mengangkat sampean? Karena kecil Anda dipikir totalitas sama orang tua Anda. Ya, kebutuhan Anda semua. Tapi waktu Anda masih kecil mungkin juga mikir soro dadi cah cilik ya apa-apa ora oleh. Mau keluar rumah gak boleh, main bola gak boleh, ini gak boleh. Ini di dunia seperti ini. Kalau di akhirat los semuanya. Makanan gak ada kenyangnya. Ya, kemudian kekuatan lebih. Dikatakan Anda tingginya itu kurang lebih sekitar 30 meter. Anda umurnya di antara 30 sampai 40 roso-rosone. Anda kuat, yang seterusnya Masya Allah luar biasa. Itu nanti di surga setelah proses yang begitu panjang. Oleh karena daripada itu Masya Allah, ya coba perhatikan. Jadi kita nggak lama mungkin di dunia, maka daripada itu segera bagaimana hati selalu berzikir, selalu berzikir supaya hati semakin bersih. Lebih-lebih Masya Allah kalau Anda berzikir, Anda ditemani sama Allah Subhanahu. Lebih-lebih kalau Anda musafir, mungkin Anda bepergian kemana, ke Surabaya, yang di situ nggak ada teman, yang situ nggak ada tempat berlindung sebagainya, Anda masih tengah jalan. Maka kalau Anda di tengah jalan itu kepingin ditemani Allah, jangan lupakan zikir. Bawa alat, bawa sesuatu yang membuat Anda bisa zikir. Anda baca istighfar, Anda baca apa, Anda baca ini. Anda baca astagfirullahaladzim, Allah tanamkan kepada Anda pohon yang megah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda berjalan ke Jakarta misalkan, dapat tanaman berapa sudah? Taib, Masya Allah. Jadi ayo kita buat aktivitas ini, kita tata semuanya. Ada waktu khusus untuk baca kitab supaya menambah wacana. Ada waktu khusus untuk bagaimana kita membaca istighfar, bertobat kepada Allah. Ada waktu khusus untuk ini, macam dibuat, diatur semuanya. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Bekerja bagus, tapi
jangan daripada at-takasur. Bekerja bagus, Anda cari rezeki yang halal, Anda dalam porsinya. Kondisi kepepet, kondisi sempit duit, jangan memotivasi, mendorong untuk melupakan daripada syariat. Akhirnya ngambilnya ngawur dan sebagainya. Jangan. Semuanya bawa jatah rezeki masing-masing. Sing bagiane batok ya untuk sak batok, ya Banda. Kalau bagian Anda timbo ya dapatnya timbo. Enggak bisa lepas daripada itu semuanya, yakin itu. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi. Perbaiki kamu cara cari. Innal mar'a la yamutu hatta tustawfa rizquha. Sesungguhnya manusia tidak akan mati sebelum jatah rezekinya sama Allah udah dituangkan secara totalitas. Maknanya kalau Anda masih hidup berarti masih bawa jatah rezeki. Dan rezeki bukan sekedar dicari dengan ibadah, dengan cara bekerja saja, tapi cari dengan cara bekerja ditambah dengan ibadah. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha ya'tika rizqu min haitsu la yahtasib. Hei Abu Hurairah, perintahkan anak kamu, keluarga kamu untuk salat dan suruh dia sabar mengerjakan salat ibadah karena Allah akan bawakan rezeki kepada mereka. Ya, dan seterusnya. Jadi rezeki bukan sekedar dicari dengan kerja tok, kerja dan ibadah. Kemudian apa? Wa anal ma indallah ma tunalu bil maksiyah. Perkara atau rezeki yang ada di samping Allah tidak bisa diambil dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan, ya, berikan kepada kita keteguhan, berikan kepada kita hidayah, taufik, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Rabb senantiasa kita bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja dengan porsi-porsi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar ambisi segera banyak sehingga lupa dengan cara yang benar, terjerumus kepada haram, dosa dan sebagainya. Ya Allah, apabila rezeki kita masih ada yang dosa, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Rabb jangan kau berikan kepada kami kecuali rezeki yang halalan thayyiban insyaallah, halalan thayyiban insyaallah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.